Halo Legends, gue KB dan pada kesempatan kali ini kita bakal sedikit membahas soal mikro dan makro. Banyak banget pertanyaan soal apa sih mikro, makro, mikro, makro. Apakah itu usaha mikro dan makro? Bukan. Kali ini kita bakal membahas mikro makro. Gue jadi channel. Kita bakal ngebahas mikro, makro dalam game atau yang lebih spesifik dalam genre game MOBA atau multiplayer online battle analog, battle arena. Ya, seperti pada dasarnya mikro yang sebenarnya artinya kecil. Mikro game itu bisa dibilang kayak aspek-aspek kecil dalam permainan. Ya, skalanya nggak terlalu besar, yang sebenarnya emang bener-bener udah ada dari gamenya. Contoh mikro yang paling dasar itu adalah misalkan kalian tahu cara main hero A, kalian tahu fungsi skill hero A. Nah, kalian juga misalkan tahu ini nih kombonya kayak begini. Nah, kita ambil contoh ya, karena kita ambil contoh dengan thumbnailnya Mobile Legends. Misalkan kita ambil contoh itu hero yang paling simpel aja lah ya. Misalkan kita ambil contoh hero Layla. Wah, jangan deh. Kita ambil contoh hero yang mungkin sekarang lagi meta banget ya kan, Kimi. Kimi itu hero apa sih? Dia hero marksman mage. Dia tipikal hero yang bahkan bisa mengeluarkan physical dan magical damage sekaligus. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin Kimi, itu kan skillnya kan ada tiga ya, sama pasif ya. Itu pasifnya sebenarnya auto target untuk, bukan auto target sih, no target, bahkan dia kayak bisa 360 no scope dengan tembakan-tembakan mininya itu. Nah, yang paling pertama kan skillnya itu kan kayak energy transformation, itu kan bisa mengubah physical damage jadi magical damage dan serangannya jadi bulir-bulir kecil, bulat, lucu. Nah, itu kalian tuh udah tahu gitu loh kalau fungsinya si Kimi ini adalah, oh, yang skill satunya untuk memberikan damage magical ke musuh, skill 2-nya bisa untuk escape, skill 2-nya buat menambahkan energi, untuk memberikan efek slow juga, skill ultimate-nya buat memberikan serangan dalam tingkatan tinggi, atau tingkatan damage magical yang cukup tinggi yang namanya maximum charge, dan itu bisa ngereset energi juga, bisa memberikan tekanan ke musuh juga dari jarak jauh. Jadi bisa dibilang kalian tahu ini hero mainnya kayak gimana. Nah, mikro itu nggak jauh-jauh juga dari counter hero. Misalnya, kita udah tahu nih kita ngambil Kimi. Nah, kalau misalkan kita lawan Lolita, kita tahu kita bakal kesusahan. Kenapa? Karena Lolita counternya si Kimi. Atau misalkan kita ngambil Kimi, nah kita tahu musuhnya Gusion. Mau nggak mau kita harus tahu kalau misalkan kita main Kiminya harus lebih hati-hati, karena di in game Kimi itu gampang banget untuk ditangkap sama Gusion. Begitu. Sebenarnya mikro itu simple banget. Kasarnya kalian itu cuma tinggal tahu hero apa yang bakal kalian gunakan, dan setelah itu kalian tahu counternya, kalian tahu kombonya sama apa bagusnya. Habis itu kalian minimal skillnya itu bener-bener tahu cara penggunaannya. Misalkan nggak mungkin kan kalian ulti Rafaela itu ke temen, walaupun ya kita tahu sendiri Rafaela support, dan uh, support itu ngahilnya ke teman gitu loh, bukan ke musuh. Tapi kan nggak mungkin gitu loh skill 2-nya buat musuh, skill ultinya buat temen, kayak gitu. Mikro itu sesimpel itu, gak ribet banget. Yang penting skill kamu keluarin ini bener, skillnya impactnya bener, dan kamu bener-bener bisa bermain dengan pola permainan yang benar. Ya jangan 5 marksman, 5 fighter, 5 assassin juga, kecuali itu fun match ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah makro game. Nah, sama halnya kayak mikro, bedanya karena mikro itu hal kecil, makro itu hal besarnya. Hal besar dalam game itu ada apa aja sih? Yang paling pertama itu adalah map awareness, timing, cooldown, minimap, map awareness juga sih sebenarnya. Time awareness juga termasuk ke cooldown ya, dan segala macamnya, karena itu bisa dibilang makro. Nah, makro ini termasuk juga kita ngelihat posisi dari musuhnya, strategi split push, terus decision making, penghitungan damage. Misalnya kalian tahu kalau skill ultimate Kimi ini misalkan punya BOD sama glowing one duluan, damage-nya itu lebih besar nggak pakai BOD. Nah, tapi kalau misalkan kalian semuanya bikin ke magic, itu benar-benar bisa nguntungin banget tanpa kalian membutuhkan BOD. Jadi damage-nya masih tetap sakit.
kayak gitu. Atau kalian tahu nih, misalkan musuh berdarahnya sisa 3. Mau nggak mau kalian harus menghitung kira-kira damage berapa besar yang harus kita keluarkan untuk membunuh musuh tersebut. Misalnya, belum juga kita ngitungin dari item yang dia miliki, terus apakah dia punya armor tambahan atau magic resistance tambahan. Nah, itu benar-benar harus difikirkan dengan sangat-sangat matang. Makanya macro game itu sebenarnya lebih kompleks daripada micro game. Micro game itu kasarnya lu jago, kelihatan jago mikronya kalau misalkan emang benar-benar lu punya cara menggunakan skill yang bagus, atau mungkin dalam satu game hampir semua skill lu bener-bener on point. Itu mikro. Makro itu lebih dari itu, kayak banyak banget ya, termasuk dengan split push atau lu lebih memilih untuk ngambil buff musuh daripada ngambil buff lu sendiri, dengan alasan karena lebih dekat dan lebih hemat waktu. Itu bisa termasuk ke makro gitu loh. Dan ya itu masuk ke time awareness juga atau timing. Jadi kalian benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang kalian miliki untuk ngambil hal-hal yang menguntungkan diri kalian atau bahkan tim kalian. Nah, gimana sih cara biar mengetahui makro game seseorang itu bagus atau enggak? Lihat mereka pas main support, tank, sama offlaner. Kenapa sih 3 role ini? Padahal sebenarnya yang jadi carry-nya kan yang damage dealer. No, yang damage dealer itu biasanya banyak ngeluarin micro skill. Tapi kalau misalkan support, offlaner, dan juga tanker, dia lebih ke macro game atau macro skill. Karena biasanya 3 peran ini megang banget yang namanya roaming atau keliling dari satu lane ke lane yang lain. Role ini juga maksain kalian, para user offlaner, support, dan juga tanker, untuk memahami macro game. Karena fokus kamu tuh nggak cuma satu kondisi doang, tapi banyak kondisi. Misalnya, kalau carry kita keculik, apa yang harus kita lakuin? Apakah kita harus culik carry lawan, atau kita melakukan split push, atau kita melakukan defense ke area mid lane turret aja, atau kita tetap farming aja kayak biasa, atau kita coba regroup, kita coba ngegeng musuhnya. Banyak kan pilihannya. Nah, decision makingnya nanti bakal ditentukan oleh satu orang dan bakal di follow up sama 4 orang lainnya, karena kita tahu sendiri MOBA itu 5 versus 5. Misalkan kalian memilih untuk melakukan roaming balik, mau nggak mau kalian harus benar-benar coba untuk memainkan map awareness-nya. Kira-kira kalau misalkan ada musuh di atas dan di bawah, berarti ada kelihatan 2 hero yang ada di top dan di bottom lane. Ada kemungkinan berarti 3 hero lainnya ada di jungle, atau misalkan dia lagi ngumpet di belakang mid lane. Nah, kayak gitu salah satu contoh dari macro skill. Nah, makanya nggak heran kan kalau misalkan tiba-tiba ada player support yang main core dan dia tetap jago. Kenapa? Karena dia udah paham banget sama yang namanya macro skill, dan dia punya macro skill mungkin di atas rata-rata, dan itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang role-nya support dan mereka bermain sebagai core. Nah, pasti kalian juga bingung kan gimana caranya ningkatin macro skill walaupun kalian sebagai mid laner atau damage dealer. Ya apalagi sekarang lagi happening banget metode hyper carry atau ya satu hard carry, 4 support. Nah, caranya itu adalah kalian belajar untuk dapetin farming secepat mungkin, item secepat mungkin, gold secepat mungkin, EXP juga secepat mungkin, dan kalian harus pintar buat baca map serta nebak kira-kira musuhnya ada di mana. Let's say kalian pakai Claude. Claude tuh gampang banget untuk dapetin macro skill yang mungkin kalian belum pernah belajar sebelumnya. Nah, gimana caranya? Claude itu kan tipikal hero yang bisa loncat dengan Battle Mirror Image. Nah, gimana caranya kalian harus bisa memanfaatkan Battle Mirror Image tersebut biar si Claude-nya ini, si Hyper Carry ini dapat farming dari awal sampai nanti di mid game, dan benar-benar bisa memanfaatkan gold yang dia dapatkan, gold yang udah dia tabung, dan item yang dia udah miliki untuk langsung membantai lawannya. Mungkin dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah split push, yang kedua adalah dengan menggunakan team fight yang memaksa. Nah, team fight yang memaksa ini, kadang ada sebagian orang yang berpikir bahwa kan item gue belum jadi, kan ini gue baru jadi satu item, kan gue baru punya item ini. Nah, itu salah. Kadang team fight itu dibutuhkan biar apa? Biar kalian bisa gold leading atau mengungguli gold dari lawan, sehingga nantinya di team fight selanjutnya core kamu jadi lebih kaya daripada musuhnya. Minimal dia udah jadi 2 item dan lawannya baru jadi 1 item. Nah, decision making yang kayak gini, yang memaksa buat team fight dan segala macamnya, ini yang decide biasanya antara tanker sama supportnya. Si core harus bener-bener pinter banget buat nge-follow up karena dia punya damage tertinggi dalam timnya.
Nah, kalau ngomongin makro skill, tentunya banyak banget yang masih bisa dibahas dari makro skill. Karena makro itu ya, kayak tadi kita udah bilang pada basicnya, itu adalah hal besar dalam sebuah game. In the end of the day, mikro makro harus kalian miliki kalau misalkan kalian ingin banget untuk bermain secara kompetitif. Ya itu wajib banget bahkan karena biasanya bahkan tim-tim sekarang baik dari e-sports manapun biasanya ngelihat masalah makro gamenya. Eits, masalah egoisme itu juga masuk ke dalam makro game loh. Kalian ngedengerin teman kalian atau enggak? Kayaknya sekian aja basic dari mikro dan makro skill untuk game MOBA. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar atau langsung ke IG gue di @kbggwp biar kita diskusi bareng-bareng karena gue suka banget sama diskusi. Anyway, buat teman-teman juga jangan lupa buat subscribe dan bunyi loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten atau live streaming dari gue sendiri dan juga jangan lupa like dan share. So, kita udah deket banget sama 100k subscriber. Kali-kali teman-teman mau bantu aku juga biar menyentuh angka 100.000, thank you banget. Tapi yang udah bantu dan buat yang belum bantu jangan lupa subscribe karena mungkin aja kalian gak suka video ini, tapi video selanjutnya kalian suka, nggak masalah, oke? So see you on next video and stay legends, stay game.